Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Dalam sukacita firman Tuhan, sambutlah hari yang baru ini, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Kita bertemu ke renungan Carpe Diem HKBP Bumyangkri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 821 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup tentu tahu ada tujuan hidupnya. Orang yang hidup ditandakan dengan bernafas. Ia merasa dan ia memiliki keinginan. Salah satu karakter orang hidup dari firman Tuhan adalah kesetiaan. Kesetiaan untuk percaya antara mati dan hidup. Kita percaya kepada Tuhan. Kesetiaan ini diangkat oleh Timotius sebagai bagian dari pastoralnya kepada jemaat, di mana kesetiaan adalah satu poin penting dari orang yang hidup. Seorang Cornelius Prinsen pernah tercatat dalam sejarah
tentara Belanda yang tidak menyetujui agresi militer yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Prinsen keluar dan membela tentara Indonesia dan memerangi bangsanya sendiri. Sikap yang timbul dari tentara Belanda adalah sangat emosi. Mereka menawarkan hadiah yang besar untuk membunuh Prinsen karena ketidaksetiaannya. Bukannya bertugas, malah merugikan bangsanya. Mungkin sikap yang demikian adalah sikap yang tidak baik, bahkan merugikan. Ketidaksetiaan menandakan ada penekanan kepada gaya hidup, baik dia saat berbicara, saat bertindak. Ada ketidakstabilan, ada kekecewaan yang timbul dari hidupnya. Perubahan yang demikian bagi Timotius perlu untuk disikapi, secara khusus mengenal dan berkomitmen terhadap Tuhan yang memberi hidup. Yesus setia, walaupun manusia tidak setia. Ketidaksetiaan manusia itu seharusnya dipandang kembali oleh orang percaya. Mengapa Yesus setia ketika ia telah dikhianati? Tuhan setia kepada kita dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi yang tidak baik. Selama pandemik COVID-19, Tuhan tetap merawat kita, merawat bumi ini, walaupun bumi telah rusak. Kesetiaan kepada Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup. Karena itulah firman Tuhan mengarahkan kepada kita. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Penekanannya bukan kita, tapi Tuhan itu sendiri. Berbicara kesetiaan, manusia sekali lagi adalah orang yang sangat rentan dengan kesetiaannya. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam Tuhan, bukan hanya mengatakan enak hidup dalam Tuhan, kita dilindungi, namun kita diberikan panggilan untuk merasakan kembali kesetiaan itu. Orang yang hidup adalah orang yang fokus kepada Tuhan, mengingat senantiasa firman Tuhan, mengingat pribadi yang fokus pada kehidupan itu sendiri, dengan tidak membesar-besarkan masalah, dengan tidak jatuh atau larut pada perkataan orang yang mengatakan dirimu tidak baik. Berubah, fokus pada hidup adalah karakter yang diinginkan. Intinya, ingatlah bahwa hidupmu adalah di dalam Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi berubah kepada keinginan Kristus. Pada akhirnya kita juga diajar untuk melihat bahwa orang yang hidup adalah orang yang menderita untuk Injil. Berarti gaya hidup kita tidak hanya berbicara tentang tekanan, kelemahan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya adalah mewartakan harga yang harus dibayar oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Ternyata penderitaan Yesus adalah sesuatu yang berharga. Sampai akhirnya Dia dibangkitkan oleh Allah. Dan besok
hari Kamis kita merayakan hari kenaikannya untuk kita menantikan Pentakosta di akhir bulan. Percayalah Roh Kudus pasti menolong orang yang hidup, bahkan memberi kekuatan ketika kita lemah. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Allah jauh lebih setia dari kita. Hiduplah bergantung pada Tuhan, bukan pada kondisi ataupun keadaan hari ini. Tuhan memberkatimu, lakukan yang terbaik dengan kesetiaanmu hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh hidup dan dihidupkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kami yang senantiasa penuh dengan pergumulan, dimenangkan, dimampukan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa.